Lo habis ngapain lu tadi? Seharian lo habis ngapain? Saya tadi pagi berangkat untuk cek lokasi CTS. Kenapa lo harus cek lokasi? Lo apa di CTS? Kita sekarang pakai bajuan setrika. Ini udah mulai dijual besok. Di PO besok. Harganya 130.000 biasanya. Bisa di sini nih pesannya nih. Nah, di situ. Menulis dan komkon. Kenapa harus cek lokasi? Ya, sutradara minta begitu. Jadi saya ikut lah. Iya, kalau sutradara suruh saya harus ikut, ya saya ikut. Pokoknya kan semuanya bergantung sutradara. Ya tapi kan tanggung jawab lo bukan sebenarnya sebagai seorang penulis dan sebagai komedi konsultan. Enggak ya, tapi lo akan lebih. Tapi tadi ada di beberapa hal yang saya dimintain pendapat. Oh iya. Jadi kayaknya karena saya yang nulis, bagaimanapun bayangannya seperti apa tuh kan ada di kepala saya gitu. Jadi Bene mengajak untuk mungkin menyamakan apa yang di kepalanya dia dengan di kepalanya saya gitu. Jadi tadi akhirnya di mana? Di Tanah Baru situ, Depok. Dekat rumah ya? Dekat rumah lu dong berarti? 30 menit lah. Kira terlalu dekat tapi lumayan daripada ke Jakarta, 30 menit lah. Nah itu cek lokasi sampai siang. Habis saya pulang, cuci pakaian. Kemana emang istri lo kemana? Masih di Malang. Oh masih di Malang. Besok baru datang, insya Allah saya jemput. Cuci pakaian, terus saya mau jemur hujan. Hujan seharian? Iya makanya hujan tadi ya? Hujan di saya hujan di Depok. Ini bukan saya karang-karang ya, beneran hujan. Kalau saya bilang Depok longsor itu saya karang. Yeah. Ini enggak hujan gede. Habis itu belum sempat jemur sampai saat ini. Tadi berangkat tuh gerimis, makanya saya nggak pakai motor. Oh. Begitu, Cing. Lo berarti dari rumah. Dari rumah. Gue pikir dari abis reading. Karena lo bilang reading sampai jam 5. Tidak, reading tuh yang kemarin-kemarin itu. Oh. Yang kalau yang sudah sekarang reading terakhir itu tanggal 14 Februari. Pas hari Valentine. Tapi bukan budaya kita, jadi tidak usah. Budaya kita apa sih? Budaya kita itu pakai uang lo dulu. Klakson waktu masih lampu merah. Gitu. Nah, iya itu budaya kita tuh. Ius tuh suka gitu. Kenapa sih merah nih lu? Enggak. Di klakson. Udah ijo. Enggak. Udah ijo tapi jauh. Kayaknya kalau lagi lampu merah nggak ngelakson deh. Enggak. Ngelakson dia udah ijo. Tapi di depan kita tuh masih ada beberapa. Ada beberapa mobil yang nggak mungkin kita jalan. Dia tuh ngelakson. Dia tuh ngelakson. Nah gue nanya sama pelaku itu. Kenapa lo klakson? Kan tahu di depan tuh masih ada mobil. Gue klakson bukan untuk orang yang ini, Del. Gue klakson untuk orang yang depan sana. Cepet lo jalan, gitu. Cuman kadang kita ikut tersinggung kayak, emang ngapain sih kan mobil depan belum jalan? Nah iya, gua mau jalan? Enggak lagi lampu merah. Tapi kadang ada lampu merahnya di klakson karena dia berpikir bahwa belok kiri boleh langsung. Padahal kalau lampu merah tidak ada tulisan belok kiri boleh langsung, berarti nggak boleh. Ya. Kecuali ada tulisan boleh belok kiri boleh langsung. Nah itu boleh tuh. Karena pernah ada peraturan yang kalau lampu merah selama tidak ada larangan boleh langsung. Iya. Kemudian berubah. Dengan semua lampu merah. Kalau ada tulisan boleh langsung baru boleh. Gitu. Mungkin dia masih orang lama yang anggap sosialisasi belum nyampe. Belum update. Dan temon. Belok kanan boleh langsung juga ada. Ada putar balik. Misalnya putar balik. Enggak, belok kanan. Lampu merah. Ya, belok kanan. Putar terus dia. Iya dong. Enggak, kalau putar balik mah gituan. Ini belok kanan boleh langsung tulisannya ada. Oh, saya belum pernah. Ada 2 katanya, tapi yang gue tahu satu di Cikini situ. Memang ada tulisan belok kanan boleh langsung. Saya nggak tahu. Ya. Kalau saya yang putar balik boleh langsung tuh yang ini. Apa? Bundaran HI. Bulatan apa bundaran? Bundaran. Bundar apa bulat?
Bundar itu dimensi loh. 3D. Namanya udah bundaran, udah nggak usah debat. Itu namanya udah bundaran HI namanya. Itu kan kalau kita ini waktu kita putar balik nggak perlu lewat bundarannya. Hah? Di sininya doang bisa. Ini kita jalan, di depan kita bundaran. Iya, ini kita dari arah? Sebentar, kita dari arah. Aduh, saya nggak tahu lagi nama-nama Jakarta. Di depan apa? Di depan Monas. Kita Kok Monas? Iya, bundaran kan? HI ini. Iya, depan kita Monas. Lo dari arah mau ke Monas. Kok bundaran HI ada Monas? Ujungnya kan Monas. Kalau lo lurus, kalau dari arah Blok M, dari arah Blok M, dari arah Senayan. Saya dari arah Senayan. Mau ke sana. Menuju mana? Menuju bundaran. Menuju bundaran. Iya. Depan kita Grand Hyatt itu. Iya, Hyatt mah Hyatt. Sebelah kiri kau kan? Hah? Iya. Grand Hyatt. Iya. Hyatt. Tidak, di depan kita sana. Iya. Sebelah kiri pas udah dekat. Iya. Udah. Iya. Betul. Nah, itu kita jalan. Ini bundarannya nih. Ya. Set, nggak perlu kita putar begini. Untuk balik. Untuk balik dari sini di sini boleh nih, set gitu. Nah, itu boleh langsung. Ada tulisannya? Ada. Apa? Putar balik boleh langsung? Enggak ada tulisan sih, tapi kadang ada Pak polisi di situ. Langsung. Emang ada orang putar balik di situ? Orang saya sering putar balik di situ. Dari mana mau kemana lu putar balik di situ? Ngapain harus putar balik di situ? Karena ada satu tempat yang bisa aman. Saya kemana ya itu ya? Sebelum bundaran lu belok kiri, masuk. Hah? Sebelum bundaran itu, Hah? yang ada ke kanan itu, lo ada belok kiri masuk bawah kolong, di Lewat Blora. Mau kemana itu? Mau muter kalau mau muter. Ya Cing Abil mau kemana dulu? Orang saya tuh begini karena ada di situ-situ kok. Iya, Gedungnya. ke situ. Kalau ke Menteng bisa juga tuh, habis HI kanan. Gini loh, Cing. Nggak bisa lah kalau saya belok kiri. Ini kan Bisa. bundaran HI ini. Kita dari Senayan. Iya. Grand Hyatt di sini nih. Iya, Ya Hyatt. dong. Set. Lo mau kemana nih? Ke gedung ini, sini-sini nih. Iya, oke. Set, putar balik, masuk gedung ini. Kalau saya gini belok kiri, ini saya kemana ini nih? Hotel Mandala. Tanjung Priok gini nih. Bukan, Tanjung Priok. Ini di sini. Lo masuk kiri, muter gini. Ngek. Kemana itu? Kok bisa begini-begini? Iya, karena masuk kolong. Kan itu dia di jembatan Duku Atas tuh. Jadi pasti jauh dari bundaran HI, udah ada Duku Atas. Oh, itu karena gedungnya di sebelah sini. Emang ada gedung lagi di ini? Bukan, maksudnya Lo mau itu, kemana? Itu kalau kita Pokoknya ke sebelah lo sini. muter dari sini, ke sini belum ada gedung yang bisa lo masukin tuh. Sampai lo Blora, sampai Duku Atas, baru ada gedung. Lo mau kemana? Ya ke situ lah. Iya. Enggak, kalau yang Duku Atas tuh sudah jauh. Duku Atas ini kan yang ada Yang di atas. yang ada stasiun BNI itu kan? Iya. Iya bukan? Iya. Iya, Stasiun jauh. Duku Atas. Stasiun Duku Atas. Iya, yang ada logo BNI besar itu bukan sih? Orang biasa Bukan foto-foto. kayaknya, ya. Iya iyalah kayak di situ. Itu jauh, masih Iya, jauh. iya. Saya Karena kemana? gua kalau mau itu gua akan lewat situ. Tidak pernah putar balik. Oh, kalau saya putar Karena balik yang sana. menghindari macetnya, Jur. Biasa kan di situ macet tuh kan. Nunggu. Iya. Nunggu macet menuju bundaran itu kan macet kan. Iya. Jadi gue lewat situ. Muter situ gitu jadinya. Iya, pokoknya begitulah. Iya. Nah, apa itu tadi? Apa itu tadi? Ngomongin apa? Oh, belok kanan boleh langsung. Nah, gara-gara budaya kita. Sabar dulu. Reading itu terakhir 14 Februari. Oke, ya. Habis itu Apa? meeting, ada meeting produksi. Nah, lo ikut juga. Saya diminta. Padahal lo ngomong waktu itu, udah habis ini gue udah kelar kerjaan gue nih, Cing. Udah nulis sudah ini, palingan tinggal draft doang udah kelar habis itu. Iya, ternyata saya nggak ada apa-apa lagi. ternyata ketika menjadi komkon itu saya diminta ikut. Oke. Ya, jadi saya harus Meeting juga lo ikut, produksi lo jadi lo ikut. ikut. Jadinya kalau makanya ini jadi malam karena saya nggak tahu tadi cek lokasi itu sampai Jam berapa? jam berapa. Oh. Ternyata siang beres. Ada berapa lokasi? Tadi satu itu aja, cuman satu itu tuh banyak set di situ. Paling banyak. Jadi kita mungkin 7
70% CTS nanti seriesnya itu syutingnya di situ. Jadi banyak tadi yang kita lihat segala macam semuanya gitu. Sebenarnya saya juga tidak paham banget gitu. Cuman saya ikut aja, saya lihat kalau Bene nanya sesuatu yang butuh pendapat, ya semampunya saya. Cuman itu berapa episode sih? 12. Lo hafal semua tuh isinya tuh sekarang? Hafal. Dan dialognya juga? Ya tidak sama persis, tapi saya tahu garis besar dialognya seperti apa. Cuman kata per katanya ya tidak. Orang yang nggak bisa gue tuh DPR yang bikin draft undang-undang aja ditanya pasal 1 apa dia nggak tahu paling. Ya. Gue nggak bisa membayangkan, gue nggak bisa itu nulis begitu. Bisa, Cing. Pecah pasti pala gue. Olahraga aja pecah. Ya kebanyakan pingpong aja sebenarnya. Ih, pingpong tuh enak, Dur. Pingpong tuh enak. Kalau lo main pingpong itu olahraga semua, Dur. Tapi kata orang, kita tuh nggak boleh ngomong pingpong katanya. Karena? Makanya resminya tenis meja. Iya. Katanya pingpong tuh merek brand apa gitu. Hah? Jadi kalau event-event internasional, kalau dia pakai pingpong, bisa dia kena cas. Oh, table tennis jadinya. Orang bilangnya. Table tennis ya? Iya, table tennis. Iya. Kalau Indonesia jadi tenis meja untuk bahasa resminya. Karena pingpong itu merek apa gitu lah. Minuman atau apa gitu. Enak itu, Dur. Pingpong itu mungkin semua olahraga ya. Tapi gue ngerasain pingpong itu memang semuanya bekerja, Dur. Ya. Semua bekerja. Main bola juga semua bekerja, Cing. Hah? Main bola ada sempat jalannya, Dur. Iya, tapi bekerja juga cari posisi. Ini oke, kawan bisa dapat bola di sini, saya lari ke sini ah. Iya, misalnya back, dia lagi nyerang. Back bisa diem di situ, gitu. Iya, yang mainan grup tuh, kayak yang bergerak basket tuh, bergerak terus. Basket bergerak terus. Futsal bergerak terus. Pingpong juga bergerak terus dan mengandalkan diri sendiri dulu. Pingpong bisa bola out ya slow dulu. Out-outnya paling jauh di situ, Dur. Iya, udah ambil lagi, udah nggak lama. Kan, udah nggak lama. Sebelum servis masih bisa tarik napas, iya. Masih slow. Pada saat ini ya, betapa main pingpong itu ternyata menguras energi. Pada saat serve aja, Dur. Pada saat serve itu tuh gue ya, nggak tahu orang yang lain. Apakah orang lain akan merasa? Itu tuh gue mikir nih, gue serve-nya yang kayak gimana ya? Apa gue kasih yang nyangkut? Apa gue kasih yang mental? Apa gue kasih kanan? Apa gue kasih kiri? Tuh, setiap serve gue mikir gitu, Dur. Lo serve tuh nggak bergantung kotaknya? Nggak, kecuali double. Oh. Harus pada bidangnya. Kalau single nggak. Jadi kalau pada setiap serve, makanya orang lama-lama kali ya. Kan orang tuh lama gini. Berarti dia lagi mikir, gue rasa ya. Dia lagi mikir, gue akan serve yang kayak gini, gue akan kasih ke sini, ntar dia akan balikinnya seperti ini, gue harus ada di posisi ini gitu. Itu pada saat serve kita pikirin, Dur. Jadi begitu gue serve nih, misalnya gue kasih bola yang seperti ini, dan gue mengharapkan dia akan mengembalikan ke kanan gue. Gitu, gue akan siap tuh ke kanan gue. Begitu gue kasih serve, bener bolanya ke kanan, tapi gerakan gue nggak cukup untuk mengejar bola itu. Atau ada yang saya lihat Cing Abdel salah tebak, mati langkah gitu Cing Abdel. Ada yang kayak mungkin Cing Abdel nggak nyangka bolanya ke kiri apa gimana gitu. Iya, sering. Padahal dengan meja sekecil itu mati langkah aja ada, Dur. Mungkin itu yang bikin capek main ya. Pada saat kita rally, bola juga kan beda-beda, Dur. Ada yang nungsep, ada yang mental, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dan itu Cing Abdel bisa rasain itu ya? Bisa. Saya waktu nonton lihatnya bolanya biasa-biasa aja. Iya. Tapi kan pada satu saat pas ini kok dia nyangkut gitu nerimanya. Padahal bolanya bola sama aja gitu. Iya. Karena putarannya berbeda. Oh gitu. Dan itu mikir terus, Dur, selama ini. Selama permainan rally itu kita tuh mikir terus. Gitu. Ya begitulah. Dan namanya gerakan olahraga pasti ada ini lah. Ya, strategi lah. Strateginya gitu. Tapi jadi seru gitu gini. Kenapa? Ntar saya
Olahraga ya, mulai besok saya olahraga. Besok juga lo akan ngomong gitu. Saya beli bat. Mulai besok lagi. Bet pingpong. Saya latihan di ini. Stony, Bekasi. Di RT saya itu sering main pingpong. Nah, lo main dah. Cuman diajakin saya nggak pernah ikut karena saya nggak tahu main pingpong. Nanti saya ikut sama anak-anak di RT. Lo saya. setahun belajar lo masih belum menang lawan gue lo dulu. Anggap enteng sekali. Emang enteng lu. 18 Februari ya ini ya? Iya. 18 Februari 2023 lo lawan ya? gua. Oke. Lo lawan gue. 18 pertandingan terakbar abad ini, Abad itu. jilid 2. Abad itu. Abad itu. Ya. Ya, 18 Februari 2023 catat ya. 2023. Abdur akan melawan gue pingpong. Ayo, kita lawan pingpong ya. Dan gue yakin lo kalah. Oke. Berapa cari best of 7? Ya, anjir dia udah tahu. Hah? Oh, pas lagi itu tuh, gue deg-degan Dur. Jadi selama ini gue gembar-gembur, gue akan 3-0 langsung. Ya kan? 3-0 langsung. Karena gue pikir 5 set. 5 set. Best of 5. Pas sampai sana, kita nyari 4 best of 7. Aduh, gue kuat gak? Ya lo langsung gitu Dur. Makanya salah satu yang bikin gue deg-degan itu. Salah satunya. Kuat gak gue? Tapi begitu gue kalah di set pertama, gue mensyukuri, wah untung best of 7. Jadi masih ada 3 lagi, masih jauh gitu untuk dia menang gitu. Jadi itu menenangkan gue. Begitu 1 sama, udah menang cing. 18 Februari 2023. 2023. Pinjam bet 5 jutanya itu dong. Ada bet jelek nggak di sini? Nggak ada, bet gue bagus semua. Cuma kalau lo mau ada gue bet. Tapi saya main di mana sih enggak? Ya kata lo di RT lu. Ntar deh saya cari dulu ya. Soalnya mereka tuh kan pekerja semua kan. Ya. Teman-teman di RT saya ini. Setahun jadi kalau lo masih kalah. Setahun masih kalah. Kadang mereka libur, sayanya kerja, sayanya kosong, mereka masih kerja. Oh, main di ini PTM Liga Mas. Besok gue mau main sama Jerome di PTM Liga Mas. Itu orang-orang pada tahu main, yang belum tahu main. Ada yang belum tahu main. Yang ngajarin dari awal. Ada, kalau lo mau. Tapi biasanya sih emang males ya. Kalau kita main-main tuh, main sama yang lebih nggak bisa dari kita tuh. Kalau main-main tuh pada males pasti. Orang-orang ya. Orang-orang. Main sama. Akhirnya gue ikut-ikutan nggak bisa. Gitu. Bukan ketularan jadi bisa, malah ketularan jadi nggak bisa. Oh lihat gitu. aja, ntar deh. Ya. Ini aja ke rumahnya Kang Denny aja Pak. Kang Denny juga bisa main tuh. Dia punya mesin. Kang Denny butuh pemain. Sparring partner yang Kang Denny pasti menang. Sparring partnernya Denny itu pemain bagus juga. Ada Teguh dan Irfan namanya. Irfan ini dia itu junior nasional. Waktu junior dia nasional. Pemain nasional. Dan dia itu anaknya teman gue waktu main kecil main di Pisangan. Jadi kemajuannya gue rasa akan pesat Denny. Kemajuannya akan pesat. Tapi kalau lawan gue tak kabur bang. Enggak, gue nunduk langsung. Bener Desta. Gue langsung nunduk. Seperti ilmu padi. Semakin berisi. Iya, semakin merunduk begini. Cuman mulutnya ngomong, saya masih menang. Tetap gue. Enggak. Gitu. Gue inget nggak ada ilmu padinya. Waktu temen gue namanya Muhyiddin. Waktu mau kampanye OSIS. Masih dia ngomongnya begitu. Gimana? Pokoknya lagi ngomongin apa gitu terus sampai ke masalah ilmu padi. Ini Muhyiddin ini emang lucu orangnya. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menduk seperti saya. Muhyiddin. Kenapa dia harus ekot? Kenapa dia harus ekot? Seperti saya. Dia langsung duduk gitu dah. Gue bilang Muhyiddin, ada iklan ciklet tuh dia tuh zaman dulu. Jadi teman gue yang jadi model pertama kali gue punya teman model dia. Permen ciklet. Din, lu gimana bisa jadi inian ciklet? Jadi model iklan ciklet. Cikletnya apa? Permen. Oh, oke. Permen ciklet zaman dulu tuh yang kayak bubble gum tuh. Oke. Kayak bubble gum gitu. Lumayan ngetop lah itulah. Dia bilang gue lagi jalan-jalan di negara deh. Di jembatan penyeberangan Dipo situ, tempat bengkel kereta. Lagi jalan sebenarnya ada yang deketin gua.
mau nggak jadi bintang iklan gitu, kayak cerita-cerita bohongan gitu. Jadi ada talent scout ya namanya ya, nyari talent, pas lagi di jalanan ketemu, nah itu kok bisa ya kayak cerita-cerita ya gitu ya. Banyak di mall juga kan, artis pada di Ketemu banyak ya? Iya banyak di mall dulu, tapi Dulu iya. kayak beberapa model di scouting di situ. Iya. Pacar gue pernah tuh, mantan pacar gue pernah tuh ditawarin untuk jadi model pada saat itu. Mungkin karena cuman dulu dia nggak mau, informasi casting tidak semarak sekarang mungkin. Dan belum ada agensi juga atau apa. Iya. Kalau sekarang tinggal caster itu biasanya ngeblas doang gitu. Terus udah pada datang. Agensinya langsung ngirim 10 orang, 5 orang gitu untuk casting. Waktu gue jalan tuh ke mall sama pacar gue itu ditawarin dia. Akhirnya nawarin gue juga buat bintang iklan. Obat nyamuk. Dapat. Ada butuh dua. Satu lagi belum ada. Obat nyamuk cap 2 setan. Satu udah dapat, satunya lagi nyari setan satu lagi. Beneran ada? Enggak, kalau yang si mantan gue tuh beneran ada ditawarin, tapi gue enggak. Gitu. Nah gitu-gitulah. Apalagi nih? Tadi CTS belum selesai loh. Iya, itu sampai mana? Komedi konsultan tuh kenapa? Ngapain sih Dur? Kan katanya nggak perlu. Yang di Twitternya apa gitu ya? Oh, pantesan film sekarang Indonesia garing-garing. Ternyata ada komedi konsultannya dari anak stand up gitu. Iya. Itu siapa sih Dur? Nggak tahu saya. Itu kerjanya apa? Gue pertama kali denger komedi konsultan itu saat Ajis jadi komedi konsultan. Iya. Setahu Get Married kalau nggak salah. Tak Kemal Maka Tak Sayang. Tak Kemal Maka Tak Sayang ya. Waktu itu masih bareng di Metro, lagi ngerokok-ngerokok di tempat ngerokok nih. Lagi cerita-cerita Ajis, gue lagi ini jadi komedi konsultan nih. Tapi belum nyebutnya belum komkon belum. Masih komedi konsultan gitu. Ngapain tuh kerjaannya, gue bilang gitu. Dia di satu, tapi dia nggak nulis, orang lain yang nulis. Iya. Dia ngasih isian-isian. Betul. Di sini nih di dialog ini bisa tambahin ini sedikit aja supaya ada gernya dikit gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Walaupun orang lain yang nulis. Seyogianya memang begitu harusnya. Orang lain yang nulis. Orang lain yang nulis. Harusnya penulis itu bukan tidak komkon, sehingga punya sudut pandang baru. Karena yang biasanya orang lain nulis, kita yang komkon itu kita masih bisa melihat celah apa lagi nih yang bisa dilucukan, dan itu semua tergantung permintaan sutradara. Kalau sutradara minta di sini kayaknya bikin lucu lagi dong, nah itu kita coba cari. Cuman kalau sutradara tidak minta ya tidak usah juga gitu. Jadi bergantung permintaan. Selama reading lah itu biasanya tuh tektokan sama sutradara sama pemain segala macam. Nah cuman kalau pendapat orang bilang kemudian banyak film gak lucu karena ada komkonnya dari stand up komedian, ya saya nggak tahu, nggak bisa membenarkan. Soalnya namanya komedi kan selera ya. Kalau ada yang bilang gak lucu ya mau gimana lagi. Tapi lo pernah denger itu kan? Iya tahu. Pernah denger itu kan? Tahu. Dia itu ini apa namanya, orang film juga. Oh saya tidak tahu orang itu siapa. Ternyata kata orang film bikin film lah, pokoknya punya film juga. Siapa gitu yang ngomong ya waktu itu ya? Kalau lo di satu film, terus ada adegan fighting. Kalau ada fighting konsultannya, wajar gitu. Untuk apa lagi, sama seperti di film yang bukan komedi. Kalau ada komkonnya wajar harusnya. Karena perlu orang untuk menambah isian itu gitu. Tapi dia kesel sama orang stand up kali ya. Nggak ngerti juga karena semua diisi. ngomongnya begitu. Iya. Oh pantes aja garing karena komedi konsultannya orang anak-anak stand up. Saya juga nggak paham juga sih. Cuman komedi itu memang ini sih Cing, apa ya? Dia tuh nggak ada formula pasti kan. Kadang kita pakai komkon misalkan, tapi waktu kita
melihat dari segi ceritanya memang sudah tidak ngangkat. Tabrakan karakternya kurang. Maksudnya pertemuan, misalnya Abdel dan Temon tuh bisa lucu karena ada tabrakan karakter. Abdelnya kayak apa, Temonnya kayak apa. Ditabrakin jadi lucu. Nah kadang itu dua karakter yang tidak terlalu jauh berbeda, tidak ada kontradiksinya atau apa gitu, dibikin harus jadi lucu. Nah kadang kita juga nggak bisa bikin yang aneh-aneh, nggak bisa bikin lucu yang tiba-tiba keluar karakter. Misalkan tiba-tiba komedinya tuh misal dia main plesetan misalkan gitu, sedangkan karakter ini tidak cocok main plesetan. Iya, secara karakter orang nggak akan percaya kalau masa dia main plesetan gitu. Misal gitu. Jadi kadang dari kita terima skrip waktu mau komkon aja kita juga udah kayak aduh kok sebenarnya sudah tidak terlalu kuat ini gitu. Iya. Waktu Abdel Temon berarti komkonnya adalah kami berdua. Iya, bisa begitu. Karena iya ini kayak gini nih. Ayo lo isi apa lagi yang ini gitu. Nah iya, kurang lebih begitu. Kayak begitu ya. Tapi diserahkan kepada kita berdua. Pada saat masih rukun, berjalan lancar itu. Gitu. Nah kayak begitulah kurang lebih. Iya. Ya sama kayak fighting pun. Kadang sudah latihan. Begitu di set, ada sequence atau gerakan yang tidak bisa dipakai karena tempatnya terlalu sempit atau nggak bisa dibanting ke sebelah kanan sana karena mockup mejanya nggak ada atau apa. Nah itu koreo itu mikir lagi tuh, oh berarti ubah lagi nih, ini gimana untuk kebutuhan kamera, kebutuhan ini durasinya bisa tetap sama segala macam ya gitu. Nah komedi juga begitu, kadang-kadang nggak bisa reading sudah gini, cuman ternyata waktu di set posisinya berbeda gitu. Misalnya kita mau komedi soal lampu, soal parkiran, tapi ternyata dari gambaran penulis itu kita kalau duduk di sini parkiran nggak kelihatan, nggak bisa dong komedinya tentang parkiran karena nggak kelihatan nih. Diubah atau lagi. Mereka duduknya jadi pindah. Kalau duduknya jadi pindah ntar cerita scene berikutnya gimana kalau mereka pindah ya gitu-gitulah. Jadi itu harus dicari lagi di lokasi. Gue tuh pernah, tapi nggak tayang sih ya. Apaan ya man yang waktu itu ya gue yang ada fightingnya. Oh itu si Jawara. Oh iya Jawara. Diganti bukan nggak tayang, diganti Ricky Balwell. Oh iya gue diganti. Sialan. Yang muda. Padahal mereka nggak tahu ini Jawara Pimpong ya. Temonnya tetap gue nya diganti sih. Jangan Temon nyuruh gue diganti. Jadi itu ada adegan fightingnya, tapi pakai stuntman. Yaelah itu mungkin karena dia udah pengalamannya gila-gilaan si fighting direkturnya ya. Gitu. Jadi gue tuh 2 gerakan doang paling banyak gue 2 gerakan. Udah kelar. Gue udah mikir bakal waduh gila nih ininya fighting nih bakal lama atau gimana gitu. Cuman 2 gerakan doang Dur. Ternyata udah serak-seruk udah gue bilang gitu. Iya jadinya bagus Dur. Pinter dia gitu kayak yang cuman misal lagi lompat atau gue cuman diambil yang pas terakhirnya doang brek gitu terima bawah gitu. Tapi stuntman waktu jadinya nggak Cing Abdel juga. Enggak juga, sialan. Gue emang nggak itu sih. Gue tuh tidak berbakat di bidang casting. Maksudnya? Kalau di casting kayaknya gue hampir nggak lulus semua dah. Tukang bubur naik haji nggak di casting? Di casting. Nah itu kan. Tapi pada saat tukang bubur naik haji ini, gue tuh udah nggak mau. Awalnya. Jadi si Gio ini udah nawarin. Pak mau ada screen test nih kata dia gitu. Screen test apaan? Tukang bubur naik haji itu baru 30 episode tayang, tapi udah jadi sinetron nomor 1. Terus sutradara Prai Citra namanya Pak Ucik Supra. Gitu. Tapi karena ada screen test, gue udah nggak usah deh, gue bilang karena pengalaman gue nggak pernah lolos. Pada saat yang tapi gue tidak mentidakkan
Tidak ambil tindakan. Tapi pada saat hari harus screen testnya itu, baru gue bilang, gue enggak deh gitu ke ini. Kelabakan tuh si Gio-nya jadinya ngomong ke orang sana. Orang PH-nya. Udah gue dari mana gitu, dari ini terus udah mau masuk ke garasi ini, rumah sana masih. Udah masuk ke garasi, Gio nelfon. Pak udah coba deh Pak di situ gitu. Bagus kok ini, coba datang gitu. Gue datang ke situ karena bukan ini bagus ini sekarang, karena nggak enak sama Gio. Gue juga bingung ngomongnya apa nih Pak, karena belum diomongin ternyata ke situ. Hah? Lagi nelpon. Hah? Dia lagi nelpon. Sampai mana itu? Nggak enak sama Om Gio. Gio gitu. Ya udah deh gue balik lagi dah. Ya udah deh gue kesana. Ke Cibubur tuh. Tempat posisinya. Dan gue nggak. Dia udah tayang. Dia udah tayang 30 episodean gitu. Jadi gue datang ke sana, cari ke daerah Cibubur. Ternyata gue baru tahu tempat Cibubur itu satu daerah emang tempat syuting semua. Satu daerah itu tempat syuting semua gitu. Jalan gitu, gue nyari, gue lihat yang ada lampu karena udah malam nih. Ada lampu, gue ke situ, klek, tempat parkiran. Gue udah nyampe nih di parkiran, nelfon sama si Telco ya namanya ya, Telconya gitu. Tapi kok lama banget, ada setengah jam, gue nggak disamperin. Sampai akhirnya dia nelpon, di mana? Di parkiran, gue bilang gitu. Parkiran mana? Ini tempat orang syuting karena banyak ini lampu-lampu. Ternyata beda syutingan, beda produksi. Itu kalau nggak salah Tuyul dan Mbak Yul apa begitu yang beda syuting. Oh di situ ya, biar gue samperin kata si Telkonya. Samperin dah tuh, samperin. Ayo kita ke tempat ini, ke tempat tukang buburnya. Sampai tukang masih jualan tuh tukang buburnya. Masih. Kan tapi lebih enak bubur palapa tetap. Pasti lebih enak bubur palapa. Dia gitu. Terus dikasih skenario. Episode 37. Bayangin tuh, dia udah siapin itu di 37, sedangkan produksi masih 30. Baru-baru 30. Jarang terjadi dulu itu. Biasanya stripping jarang terjadi. Biasanya syuting 30. Ya skrip baru 30 tuh. Gitu. Jarang terjadi. Jadi udah ada tuh. Jadi dia udah siapin berapa puluh episode gitu, udah ada itu. Jadi di 37 ada deh. Karakternya itu tukang jamu Cing Nelan. Gue udah males banget, Dur. Gue udah males banget gitu. Ya pelajarannya adalah jangan males mengambil kesempatan ya. Karena nggak tahu bahwa itu adalah kesempatan kita. Masuk situ ketemu Mat Solar. Gue kenal sama Mat Solar. Gitu. Gue kenal sama Mat Solar karena dia bos gue waktu di Radio SK. Dia itu redaktur. Dia ini lebih senior dari Cing Abdel. Ya jauh. Perasaan Cing Abdel lebih tua deh. Lebih tua dia lah. Dia di kampus juga senior gue. Gue 89, dia itu 82 apa 81 gitu. Oh gitu. Gitu. Di SK juga dia senior gue. Dia redaktur kata kalau nggak salah. Gokil ya, ada redaktur katanya khusus nyari kata-kata yang lucu. Bukan, kata-kata yang boleh diucapkan di radio itu. Radio itu dulu sampai begitu, Dur. Kayak Radio Prambors sama Radio Prambors, Radio SK, Radio Mustang segala macam waktu itu ada. Penyebutan untuk sebuah lagu itu beda-beda, Ju. Kalau si Prambors nyebutnya tembang. SK sebuah tembang. Nyebutnya lagu. Mustang tuh nyebutnya musik gitu. Sedemikian diferensiasinya sedemikian ada gitu. Kalau sekarang kan ya lagu aja udah gitu. Jadi itu ada tuh redaktur kata yang lo cari kata-kata yang hanya ada di Radio SK gitu. Dan itu dia redaktur kata. Jadi gue udah kenal gitu. Jadi udah agak enak ada yang kenal di situ. Karena gue nggak tahu juga itu Mat Solar itu. Udah mulai di screen test 3 kali, Dur. 3 kali tempat, Dur. Maksudnya 3 kali tempat itu gimana? Karena di episode 37 itu gue ada di 3 set. Jadi tiga-tiganya gue di mau ini nih bener-bener di adegan. Cing Abdel pakai pakaian, dikasih wardrobe, dikasih segala macam. Oh, bukan casting berarti. Screen test makanya dia bilang screen test gitu. Oke. Nggak tayang juga, belum tayang juga karena ini. Jadi
Di 3 tempat, karena di episode itu gue ada di 3 scene. Dan 3 scene-nya itu pindah-pindah. Oke. Gitu. Jadi udah kayak syuting beneran, Dur. Pertama ketemu emak, terus ketemu Mat Solarnya, si tukang buburnya, sama ketemu Haji Muhyiddin. Gitu. Haji Muhyiddin yang padi, seperti saya nih. Bukan Muhyiddin itu. Iya ya, sama Muhyiddin ya. Iya. Gue punya teman namanya Muhyiddin juga ya. Iya. Ya Muhyiddin itu. Jadi gitu. Dan satu scene itu gue 2 kali, Dur. Maksudnya? Dengan pakaian yang berbeda. Sedetil itu tuh, karena mungkin di Piala Citra ya, si ininya ya, si sutradaranya ya. Oh, scene yang sama, pakaiannya beda, biar dicari yang cocok pas yang mana. Gitu, yang pas mana. Pakaiannya beda, satu pakai kacamata, satu enggak. Gitu. Satu pakai peci, satu enggak. Gitu. Jadi gue datang gitu, gue inget banget bawa tas udah ada, semuanya udah kayak syuting beneran, gitu. Bawa bawa propertinya udah sama. Jadi gue di take-nya itu berarti 6 kali. Karena satu set 2 baju. 2 baju. Terus abis itu pulang. Tanpa mengharapkan apa-apa, ini sama nggak lulus ini gue gitu. Tapi waktu Cing Abdel nyampe itu, Cing Abdel tahu nggak kalau ada orang lain yang screen test peran itu juga? Ada. Oh. Orang lain ada ini. Tapi si Temon itu? Bukan. Kayaknya sutradaranya pengen gue, tapi kantor pengen yang lain. Si PH-nya pengen yang lain mungkin. Kayak katanya waktu itu ya, setelah gue mendengar cerita-ceritanya ya setelah itu ya. Setelah itu 2 atau 3 hari kemudian gue di calling. Untuk main itu, untuk syuting episode 37. Dengan ini yang sama. Kesana syuting lagi itu lagi. Syuting lagi itu lagi. Dengan sosok pakai peci dan tidak pakai kacamata. Pakai baju koko. Gitu. Akhirnya syuting itu. Akhirnya syuting dan berlanjut sebanyak 2000 episode. Cing Nelan tuh ada di Cing situ. Nelan. Sehingga gue dipanggil Cing hingga saat ini. Jadi Cing Abdel tuh gara-gara itu dipanggil Cing itu. Iya. Makanya Gilbas panggil gue Bang, karena gue kenal dari dia dari sebelum gue di tukang bubur. Oh, sebelum itu tuh Cing Abdel bukan dipanggil Cing? Bukan, Bang atau Mas. Jadi gitu. Pernah di satu saat ya. Gara-gara itu ya. Kalau ada yang manggil gue AA, berarti dia nonton Mama dan AA. Kalau dia manggil gue Abdel gitu berarti dia lagi penonton Abdel dan Temon. Kalau dia manggil gue Cing, ini di satu masa nih ada nih. Orang beda-beda manggil Cing, berarti dia nonton tukang bubur naik haji. Kalau ada yang manggil gue Mas, berarti dia teman lama gue. Gue dulu panggil Mas Abdel juga. Mas Abdel. Gitu, Mas Abdel. Kalau yang Bang ya rata lah. Makanya si Gilbas manggil gue Bang, karena gue kayaknya tahu dia udah dari sebelum gue main. Ini orang-orang di sini kenal Cing Abdel udah lama, panggilnya Cing semua? Enggak. Si Dian manggil gue AA. Oh iya. Manggil gue AA. Bang Rahman panggil Cing? Udah. Bang Rahman mah baru 2015-2016 kali saat gue udah di ini. Cuman yang berubah Melon sama Ocit. Akhirnya manggil gue Cing. Dulu sempat manggil gue AA. Anak-anak Koko manggil gue AA lagi semua. Karena kenal dulu. Kenalnya dari zaman dulu. Koko samping Cing. Dari zaman Mama dan AA. Mama dan AA. Gitu. Malah sebelum Abdel dan Temon, Mama dan AA itu. Gitu. Jadi manggil gue AA semua. Saya pernah ngisi PLN. MC-nya Boy. Boy Tembok ya? Iya. Yang saya foto kasih Cing Abdel itu. Iya. Nah itu tuh saya tahunya sudah sehari sebelumnya. Jadi saya tahu besok nih saya ngisi di PLN gitulah ya. Abdul Tembok kan lo ini. Iya, kemudian pas saya buka Instagram, saya lihat Boy posting foto banner PLN gitu. Lagi nge-MC. Gitu. Kemudian loh, jangan-jangan ini event yang sama. Acara event yang sama yang besok saya ngisi nih. Kan acaranya 3 hari tuh. Dia nge-MC udah 2 hari lah. Hari ketiganya saya ngisi. Nah, terus saya lihat detailnya. Waktu di captionnya saya lihat, oh iya ini acara yang sama ini mah.
ntar besok ketemu nih. Pokoknya besok saya waktu datang, saya langsung ngomong ke panitia, ini MC-nya Boy Tembak bukan? Iya mas, Boy mas. Oh oke, mantap, aman. Keren ya deh MC-nya. Lo nggak ngeliat tapi? Dengar dari backstage. Dia lucu, Dur. Iya lucu, memang lucu. Si Boy itu lucu. Lucu. Emang nggak pada stand up aja sih. Iya. Udahlah, nyanyi aja udah, gak usah stand up. Pada nggak mau stand up, pada masih ke bawah yang dulu gedek nggak mau stand up. Melon juga ya gedek sama anak stand up paling ya. Parah memang Melon. Kenapa nih? Parah habis ngomongin stand up langsung di cut langsung. Parah banget. Males deh. Dulu pada males Dur sama stand up karena stand up juga masuk dengan citra yang sedemikian gitu, dengan banyak ininya. Cerita dulu ya. Cerita dulu gitu. Tapi Cing Abdel dari dulu stand up. Maksudnya awal-awal stand up, Cing Abdel stand up. Karena gue nggak tahu ada omongan-omongan itu. Enggak, gue udah masuk duluan, Dur. Gue tuh termasuk duluan, Dur, untuk stand up ini. Saat Suci 1 belum ada, gue udah stand up. Nah, iya, makanya. Jadi belum ada ini. Maksud saya, belum ada Ramon Papana ngomong-ngomong itu tuh. Iya, maksud saya Cing Abdel kan udah stand up dari awal. Lalu kenapa Melon nggak ikutan? Kan belum ada kesempatan. Dulu, waktu itu. Oh iya, dulu memang masih yang senior-senior aja. Iya, kan waktu itu dites-tes juga, Dur. Metro itu nyari. Karena dia tidak bisa ngambil stand up yang beneran karena lagi pada di Suci. Udah mulai karantina, udah mulai apa. Jadi tayangnya tuh duluan sih Metro, acara stand up di TV itu. Iya. Gitu. Ya, jadi dia nyari dah tuh siapa orang yang bisa gitu. Nah, ini Gio lagi nih. Hampir gue tolak lagi. Pak, ini ada acara stand up nih Pak, kata gitu. Di ini. Ngapain stand up? Gue bilang gitu. Enggak, udah ngomong sendiri aja. Tapi sebelum itu Cing Abdel udah nonton stand up? Maksudnya enggak. Luar negeri kah? Stand up apa? Oh. Enggak tahu gua. Cing Abdel enggak tahu stand up juga? Enggak tahu stand up sama sekali, gua enggak tahu. Hingga kini dulu gua enggak nonton yang luar negeri tuh, gua enggak nonton. Sampai sekarang. Jadi kayak enggak, maksudnya di masa Cing Abdel ngelawak tuh tidak ada. Kayak Taufik Safalas yang bilang muncul sendiri di panggung, cerita-cerita gitu-gitu, itu di zaman Cing Abdel disebut apa? Nggak ada. Itu yang nulis gue, Dur. Yang Taufik Safalas itu? Yang nulis gue. Cing Abdel yang nulis? Yang nulis. Ceritanya. Tapi kan saat itu Tapi itu disebut apa? Komedi tunggal? Nggak ada sebutannya. Acaranya namanya Comedy Club. Gitu. Tapi saat itu, ini kayak ini apa namanya, jokes telling ya. Kayak lo ceritain jokes aja. Telling jokes. Ya. Nah, itu gue lakukan di Radio SK. Ketika siaran. Sekarang kita siaran, gue menceritakan jokes gitu. Kalaupun itu terjadi sama gue, waktu itu gue tulis itu kejadian sama orang lain. Tidak menceritakan ini terjadi sama gue, tidak menceritakan pandangan gue terhadap sebuah kejadian. Gue menceritakan aja lah ininya. Jadi pun kalau ada itu kisah nyata, gue akan akan bikin itu seolah-olah cerita anekdot gitu. Kebalikan, kalau sekarang malah kebalikan. Lu punya cerita anekdot atau ini, lu balikin. Jadi cerita lu bisa jadi materi stand up itu. Nah, dulu tuh balik, Dur. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian di Metro nih. Nah, Metro panggil Cing Abdel terus. Metro. Gue ngapain sih? Yang materi Google di Yahoo nih kan? Materi bukan googling dong. di Yahoo nih kan? Itu googling di Yahoo udah tahun baru. Sebelumnya gue udah beberapa kali. Saya nonton Cing Abdel pertama ya itu googling. Itu tahun baru berarti. Googling di Yahoo. Desember. Gue kalau nggak salah September udah mulai. Udah mulai stand up, dan dipanggil terus, hampir setiap minggu dipanggil terus karena dianggap berhasil. Di antara beberapa orang yang dipanggil gitu, gue dianggap berhasil. Nah, yang pertama dulu. Pertama kali dulu gimana? Gue ngapain nih, Gio? Ya, gue nggak ada ininya, nggak ada contohnya ngapain kayak gitu segala macam. Gue nggak lihat gitu. Udah lo cerita aja Pak, kayak lo lagi siaran gitu. Kayak lo lagi siaran. Oke. Jadi gue bawain jokes yang gue bawain waktu siaran.
Gitu. Dan berhasil. Persis, dan berhasil. Jokesnya salah satunya adalah gue walaupun pengangguran gue nggak pernah begadang karena gue takut besok nganggurnya kesiangan. Nah, satu itu. Bagus. Terus gue ini S2, apa namanya? S3. Bukan. Gue lagi ngomongin apa aja gitu. Dia lewat, belum. Harusnya master ya, harusnya master. Gak apa-apa. Terus? Gue ngomong gue di S2 nih, udah lagi tuh. Gak kayak lo nih penonton tuh. Lo mah S1 juga pilek, gue lagi itu keluar tuh. Gitu. Gue tuh S2 ke Korea pertukaran pelajar gue. Indonesia ngirim gue, Korea ngirim ginseng gitu. Yang gitu-gitulah. Yang gue ceritakan pada saat gue siaran di radio. Dan berhasil. Terus diminta lagi sampai akhirnya ke Metro akhir tahun. Di mana pesertanya adalah stand up semua. Dan gue baru tahu Radit di situ. Gue udah denger Radit nih. Gitu, gue udah denger Radit. Dan itu YouTube juga belum terlalu ya. Apalagi umuran Cing Abdel nggak main YouTube kayaknya waktu itu ya. Main YouTube gitu. Lah itu Cing Abdel berarti belum pernah nonton video stand up sebelumnya. Belum pernah. Gitu. Lah yang waktu Cing Abdel tampil di Metro itu komik yang lain tampil siapa? Itu Cing Abdel nggak nonton waktu tayangannya? Enggak juga ya? Enggak juga. Siapa ya waktu itu ya? Gilbas gue nonton pertama kali. Gue pertama kali ngeliat yang itu ada Gilbas, ada Aco, ada siapa lagi? Oh kayak begini ya stand up gitu, stand up yang bener nih harus kayak begini. Oh iya gue ngerti. Nah pada saat Metro akhir tahun gue diminta nih, pengisinya siapa? Ada Panji, ada Rifdi, Semi, ada Aco, Soleh, Mongol, Radit, Mario Teguh, Panji gue, wah ini semua Calontong, Mudi, ya. Yang bukan stand up tuh bertiga tuh, Calontong, Mudi gue, gitu. Waduh nih stand up gue ngapain ya gitu ya. Bingungan tuh nyari ini karena kayaknya udah habis deh stok cerita gue di radio gitu, udah habis. Aduh gue bahas aja satu-satu nih orang nih gitu. Gue nggak tahu kalau itu adalah cikal bakal roasting seperti itu, gitu. Ngomongin Radit, ngomongin Panji, ngomongin Mongol, ngomongin Soleh, ngomongin itu. Oh itu start sini. Oh itu namanya roasting gitu. Gue sama sekali gue nggak tahu. Tapi setelah itu kan gue sering, akhirnya gue belajar dah tuh. Gue dikirimin kitab suci sama Ramon Papana. Oh, sampai sekarang Cing Abdel retweet mulu tuh. Udah nggak itu lagi. Bukan udah nggak retweet, dia udah nggak jawab lagi. Nggak jawab lagi. Oh, udah nggak ada yang nanya berarti. Udah nggak ada yang nanya, jadi jawabnya hilang. Iya. Jadi gue stand up berdasarkan naluri aja, Dur. Naluri aja yang terbantu oleh pengalaman gue waktu gue siaran. Kayaknya waktu siaran itu diajarin untuk menulis joke sendiri. Waktu itu kan belum ada internet ya, tahun-tahun 89, 90, dan belum ada ininya ya, apa istilahnya tuh ya? Yang bagian kreatifnya itu loh, yang nulis apa yang akan kita omongin ini belum ada. Iya, kita sendiri. Apa istilahnya itu? Ya ada scriptwriter. Iya, scriptwriter itu ya. Belum ada, produser juga belum ada. Kita sendiri yang nyiapin tuh. Termasuk nyiapin lagu apa aja yang akan lo puter. Belum ada musik direkturnya. Ada musik direkturnya. Dia nyiapin lagu-lagu yang hanya boleh diputar di radio itu. Iya, termasuk itu ya. Spesialisasi radio saat itu sampai lagu pun tidak ada yang sama antara satu radio dengan radio yang lain. Dari satu album misalnya, Skid Row misalnya keluar waktu itu, punya rock ya gitu. Si Prambors naikin 18 and Live, si SK I Remember You gitu, beda jadinya, nggak sama. Sebagai penyiar harus nyiapin tuh inian kaset. 12 kaset plus
2 jokes. Saat itu yang bisa jadi referensi adalah buku-buku dari luar negeri dan gue nggak baca. Gitu. Sama ada buku dulu namanya 365 hari mati ketawa cara Rusia. Ada ya? Ada jokes-jokes itu. 365 hari mati ala Rusia. Ya, mati ketawa ala Rusia. Itu lumayan ngetop lah pada saat itu. Ngetop lah, bukan lumayan ngetop. Jadi udah dikasih nih. Ini tidak boleh lo bawain. Tapi lo coba nulis seperti ini gitu. Gitu. Ada satu jokes yang bisa dimodifikasi dengan konteks kita boleh gitu. Tapi lo nggak boleh bawain ini nih, karena orang udah tahu. Gitu. Baca jokes, nyari jokes di TTS dulu kan ada tuh buku-buku TTS tuh, setiap 2 lembar tuh ada jokes gitu. Itu. Nah itu kita harus bikin sendiri tuh jokesnya. Gitu. Nah itu yang Sing Abdel bikin, yang akhirnya jadi materi stand up ini. Iya, lumayan terlatih lah saat itu. Sampai satu saat gue siaran sama temen. Nah itu melatih lagi tuh untuk ini yang tektokan. Apa namanya? Berlatih tektokan. Gitu, satu jokes kita bikin untuk jadi tektokan. Itu Metro akhir tahun tuh video stand up pertama yang saya nonton. Iya. Metro akhir tahun. Dari situ kemudian baru saya cari, oh ternyata ada stand up. Maksudnya ternyata orang-orang ini stand up gitu. Maksudnya oh ada komedi yang sendirian yang orang-orang ini lakukan. Baru saya cari, dapatlah videonya Radit, Panji gitu-gitu. Tapi video Metro akhir tahun. Makanya saya selalu ingat googling di Yahoo. Mongol Kidal. Mongol Kidal ya. Ya. Itu saya ingat karena penayangan itu membuat apa namanya? Followers di Twitter gue naik ya. Naik 1.000 berapa gitu. Karena lucu. Karena ditulis itu kan. Di situ lucu. Enggak, di situ juga ditulis. Twitternya kan. Kalau sekarang kan Instagram. Iya. Kalau dulu Twitter gitu. Betul. Iya. Nah, gitu-gitu. Jadi tapi banyak diedit itu. Gue kayaknya hampir semua itu gue roasting. Semuanya. Cuman karena durasi kali ya, akhirnya dipotong-potong. Materi tentang Panji juga panjang itu. Termasuk masalah legalisasi ganja. Gitu. Karena memang video dia yang lagi naik pada waktu itu legalisasi ganja. Iya. Di mana, Komedi Cafe ya. Terus buku juga ada kan? Iya. Ada buku gitu. Jadi gua omongin. Kalau si Soleh cara dia ngomong. Iya. Iya kan? Gue bilang, kok dia bisa gerak gini doang ya? Gitu, gue sampai gitu loh. Si Soleh apaan ya? Oh, cara dia ngomong aja deh, gue bilang gitu. Nah, dari munculnya Kang Soleh itu saya menemukan sekitar ya 3-4 komik lah selama ini ya yang berlogat seperti Kang Soleh muncul. Ada di daerah-daerah lah ya. Terus kemudian pada waktu ngobrol-ngobrol tuh dia ngobrolnya biasa gitu. Terus saya bilang gini, kalau kamu ngobrolnya biasa, nggak perlu kamu stand up pakai logatnya Kang Soleh. Saya bilang gitu. Karena Kang Soleh itu dia ngomongnya begitu karena memang dalam keseharian pun dia ngomongnya begitu emang. Iya. Nadanya dia suka bertarik-tarik gitu. Jadi kamu nggak usah ikut-ikutan, kamu seadanya aja, kecuali kamu memang bernada juga ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Yeah. Tapi saya nggak tahu orangnya akhirnya berubah apa enggak, saya nggak tahu. Soleh pertama kali yang. Cuman kadang-kadang tuh gitu, Cing. Kalau kita ketemu stand up comedian di beberapa tempat gitu ya. Kemudian dan saya tahu ini, karena saya rasain, saya pernah berada di posisi itu, jadi saya paham lah. Kadang ada beberapa hal yang kita kasih tahu tapi nggak masuk gitu, maksudnya orangnya nggak bisa terima gitu. Karena lo nggak ngirim. Kan saya langsung ngomong. Iya. Kan begini kan, ngirim. Kenapa dia nggak terima? Karena dia merasa
Itu cara dia untuk lucu. Dan pernah berhasil mungkin. Dan berhasil, iya. Dan memang berhasil. Terus kemudian kalau kita ngomongin gitu, biasanya agak kurang terima. Nggak mau diubah. Ya saya juga nggak masalah sih. Karena saya tahu, saya pernah berada di posisi itu. Dulu waktu awal-awal stand up, kemudian merasa sudah bisa bikin materi lucu. Apa yang dikasih tahu Ari Kriting sama yang lain, saya kayak, enggak, orang begini lucu kok. Tapi kemudian baru saya rasakan itu ketika sudah semakin lama saya stand up, baru saya rasa bahwa oh iya benar juga yang diomongin dulu itu ya. Cuman saya belum sampai di tahap menerima itu karena saya belum tahu ternyata setelah di tahap yang saya pada waktu itu merasa lucu itu masih ada tahap lain lagi yang lebih mengasah kemampuan yang saya baru sadar bahwa oh iya harusnya nggak gitu. Nah jadi ketika sekarang saya ketemu stand up comedian, kemudian misalkan dia minta masukan atau apa, kelihatan kalau kita kasih tahu tuh orangnya nggak nerima gitu, saya juga ya udah nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa kalau kamu masih pengen kayak gitu, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ini yang saya kasih tahu aja, karena saya pernah mengalami itu. Suatu saat nanti mungkin dia akan sadar juga. Kayak gue tahun baru itu, gue membuat ini nemu pancelannya dulu. Kayak Homo Kidal itu adalah jokes gue tahun berapa ya? Itu gue tulis untuk Taufik juga, Taufik Safalas, gitu. Pakai pakai anting di kanan tuh homo gitu, mulai pakai anting di kiri. Gue homo juga tapi kidal gitu. Nah itu gue nemunya itunya tuh. Ini gue akan pakai untuk di Mongol. Nah nganterinnya yang gue cari caranya gitu. Sampai ketemu, harusnya ya nyari bisa masuk Radit di situ. Karena Radit lagi ngomongin lagi ini masalah cowok tuh cuma 2. Kalau nggak homo bajingan. Gue bilang kayak gitu. Kalau yang bajingan nggak usah gue bahas. Kan lu bisa lihat Radit gue gitu. Gitu. Nah sekarang masalah homo, siapa nih gue yang harus gue tanya? Ya saat itu situasi mendukung, ya kan? Ada Mongol di situ siap, dan dia personanya kan itu kan, personanya itu. Siapa yang harus gue tanya nih mengenai homo? Itu aja orang udah ketawa. Karena di situ ada Mongol gitu. Setelah itu baru gue sadar, wah ini kita bisa mencari kelucuan lewat sebuah situasi gitu. Apalagi untuk pelawak-pelawak yang sudah bermain di dunia itu sejak lama. Maksudnya sudah tahu cara memenangkan situasi gitu. Ketika terjun ke stand up menurut saya jauh lebih gampang sih. Kayak waktu di Susah Sinyal kan sempat bikin, ada di Disney Plus tapi yang bagian Gading nggak ada. Kayaknya mungkin memang sama Gadingnya mungkin tidak. Sama Gading nggak ada maksudnya gimana? Jadi iya Gadingnya di part Gadingnya kayaknya nggak ada mungkin. Pokoknya itu kan dibikin event stand up lah. Dalam seminggu sebelum Susah Sinyal rilis di bioskop. Jadi dibikin tema stand up Susah Sinyal, di situ saya tampil, Ari Kriting, Aci, G, gitu-gitulah ya, yang main-main di Susah Sinyal tampil stand up. Kemudian ada sesi roasting Gading, itu Aci, G, Ari Kriting, siapa lagi ya? Karena Gading ada di Susah Sinyal juga. Di roasting. 4 komik lah ya, 4 komik roasting Gading. Ari Kriting, Aci, G, satu lagi siapa ya? Pokoknya 4 komik nih. Ardit nggak ada di Susah Sinyal tuh. Ada 4 orang, pokoknya Mamat apalagi nggak ada. Pokoknya 4 orang ini roasting Gading. Kemudian di terakhirnya Gading membalas roasting 4 orang ini, Cing. Itu Gading itu dia tidak nulis materi, tidak apa. Dia itu hanya awalnya itu kan dia tidak ada membalas. Jadi waktu Ko Ernest minta itu, ini yang saya dengar cerita, waktu Ko Ernest minta itu, dia bilang, gue nggak bisa balas kalau gini-gini, maksudnya nggak bisa stand up juga gitu. Terus kata Ko Ernest, ya nggak apa-apa, lu hadir aja buat jadi roastingan gitulah. Ntar nanti terakhirnya mau sepatah 2 patah kata boleh gitu. Akhirnya begitu, tiba-tiba waktu pas sesi terakhirnya yang dia balas, harusnya sepatah 2 patah kata, di roasting balik tuh 4 orang itu, pakai materi yang tadi 4 orang itu ini bawain. Jadi
on the spot dia bawain, dan itu panjang cing dan lucu banget sampai endingnya tuh orang standing applause gitu. Nah, menurut saya itu karena orang-orang yang memang sudah terbiasa memenangkan situasi tuh. Paham bagaimana memenangkan crowd. Mengini, ya dia di inbox ya. Di inbox sudah berapa tahun, udah ini segala macam, sudah sangat sering berhadapan dengan banyak orang. Nah, disitulah kita semua sadar bahwa memang ini kelasnya udah beda gitu. Buat kita yang baru belajar ngomong di depan banyak orang dengan orang yang sudah bertahun-tahun di situ. Ya ibarat kayak saya pingpong dengan Cing Abdel lah gitu lah ya. Ya beda kelas lah gitu. Setahun juga lo masih kalah. Ya gitu lah. Ini 18 Februari 2023 kita lihat. Lo gue main tangan satu deh. Kan memang satu tangan. Kan memang pingpong satu tangan. Kecuali bukan tenis beneran nih yang begini. Ayo kita main tenis deh, Cing. Tenis aja yuk. Gak kuat gue larinya. Saya juga nggak bisa main tenis. Cing Abdul juga nggak bisa main tenis kan. Bisa gue. Cing Abdul bisa? Gue main tenis dulu. Saya nggak bisa main tenis. Tapi sekarang gue nggak akan kuat karena lari dulu. Oh, tenis itu lari ya? Tenis itu lari, jauh. Kasih bola-bola dekat net, habis itu kasih bola lagi langsung jauh ke belakang. Oke deh. Karambol deh. Cing Abdul jago? Saya jago kalau karambol. Gue juga jago. Cuma permasalahannya adalah tremor gue ini semakin parah, Dur. Tremor gue ini tuh... Jadi mau kutik ntar kemana-mana. Tremor gue semakin parah, Dur. Pas ini begini nih, pas gue lagi surf gitu loh, berasa banget getarannya. Oh, kalau gitu saya bisa menang lah, Cing Abdel. Kalau tremor gini mah bisa. Tremornya gini tuh. Kagak bisa diem, Dur. Gini aja tuh. Kacau tremor. Nggak sengaja itu? Enggak, Dur. Emang gerak. Cing Abdel gerakin gini kali. Gua ngapain ngarang-ngarang gue punya penyakit. Emang tremor, Dur. Tremor tuh karena apa? Nah, itu nggak tahu kata. Kelainan saraf apa ya? Coba lah ya. Saya kayaknya bisa deh. Kalau Cing Abdel tremor gini kayaknya saya bisa. Jadi gini tuh gemeter gua. Dingin kali AC-nya. Bukan. Makanya gua stand up tuh pakai stand mic. Karena kalau kelamaan begini geter. Nah, saya tuh nggak bisa tuh. Cuma kemarin saya pakai stand mic. Tidak terbiasa aja gitu. Saya tidak pernah stand mic. Cuman karena memang itu mic yang kalau dipegang aneh. Mic zombie. Mic apa itu? Istilahnya yang gitu-gitu. Kayak zombie kan, mic zombie gitu. Iya, pokoknya mic yang begitu itu. Gue sempat beberapa saat awal-awal itu nggak pakai ini. Tapi gue ngerasa lama-lama nggak nyaman dah. Saya nggak bisa, Cing. Gue nggak bisa. Saya tuh harus jalan, harus begini gitu. Gue nggak bisa kalau ngelawak pakai stand mic, tapi nggak ada mic-nya. Memang sih ada stand mic, tapi nggak ada mic-nya. Gue nggak bisa tuh. Itu jangan Cing Abdel. Khotib Jumat juga nggak bisa. Muazin juga nggak bisa. Kamu pakai stand mic? Enggak sih. Pakai ding. Pakai stand mic semua kayaknya deh. Oh, pakai ini sekarang. Ada yang belum punya mic yang kayak anggota DPR gitu. Stand mic-nya dari sini. Iya, agak miring. Dia agak miring. Tapi sekarang udah clip on. Tapi sorry, itu bukannya nggak bisa sih. Bisa aja. Orang azan nggak pakai mic mah bisa. Bisa, cuman nggak kedengeran aja. Iya. Tapi bisa. Kalau nggak bisa mah jatuhnya jadi hukum baru. Masa nggak ada mic nggak bisa azan. Iya. Nah, gitulah. Tapi gue mau apa namanya? Apa nih? Sama Comika apa namanya? Belum ada feedback. Belum ada inian lagi. Special show. Sama Comika. Belum ada ini lagi. Belum ada feedback dari sana? Belum. Udah ngasih harga? Udah. Oh. Karena di sana masih ada beberapa kali, saya kemarin juga baru meeting sama Comika untuk perubahan segala macam. Transisi ya? Iya, karena ada pergantian. Kemudian ada hal-hal yang dibenahi segala macam gitu. Jadi talent diajak ngobrol lagi. Termasuk dengan bagaimana Comika Event kedepannya membuat sebuah acara dan gitu-gitulah. Si Panji juga lagi sering pergi jauh. Ya, sekarang lagi di Indonesia tapi masih karantina. Masih karantina. Nah, terus apalagi nih? Tadi tuh mau bahas apa ya sebenarnya ya? 100 menit sih. Berapa menit? 100 menit.
Belum ada pembahasan yang penting dari tadi. Penting semua, Dur. Apa yang kita omongin ini penting. Penting semua, Dur. 110. Buat kita. Hampir 2 jam ya? Iya, 110. Sebenarnya kita harus di break dah. Jadi mulai yang episode berikutnya tuh ada bukanya juga. Iya, harus begitu. Apa kita tag sekarang nih buka untuk yang ini? Oke, kita ketemu lagi di Ngabdur. Udah gitu buat yang 2. Biasanya pakai ini nggak opening nggak sih? Gua juga Nggak jarang ada, nonton. dipotong doang. Iya, terus episode berikutnya ada openingnya ya? Nggak ada. Nah, udah bikinnya sekarang deh buat opening ini. Ya udah, nggak usah, potong aja. Ntar nanti yang berikutnya aja. Berikut aja ya. Yang berikutnya aja tuh 50 menit. pakai matador gitu. Apa aja yang diobrolin. Enggak, ini yang membedakan dengan Hoi. Beda, Dur. Beda, Dur. Ntar ngomongnya tidak sengalir ini, Dur. Berikut aja ya. Tidak sengantuk ini. Next. Apa tuh? Hah? Apa berikutnya apa? Kita di-cut, 1 episode cut. 1 episode cut. Ya, Gak boleh. enak juga sih, tapi ya. Iya, nggak enak juga sebenarnya. Nah, itu ada beberapa yang bisa karena kita di break azan. Iya. Iya. Gitu. Orang ada yang ini kok, ini satu-satunya acara yang selesai sampai azan. Iya, boleh. Boleh di break aja dulu. Kalau habis itu udah- baru kita lanjut. Iya langsung, tapi misalnya kita lagi berhenti, oke udah 50 menit. Kita lagi ngomongin masalah show lo. Udah selesai. Selesai, prak, kita buka lagi, langsung Somong show lagi lanjutin. Gak usah yang baru, ya. Nggak boleh. Biar moodnya tetap sama. Iya, boleh. Jadi apa nih sekarang yang kita bahas? Udahlah. Oh ya, udahlah. Setengah 10. Belum ngomong masalah disomasi apa. Iya, besok ya. Pas sudah tayang somasi lebih enak. Iya, pas sudah tayang. Kita react. Iya, Boleh kan? Iya, boleh kan nge-react kan? Harusnya boleh ya. Tapi Iya. nggak tahu itu dapat izin dari. Nge-react kayaknya boleh dah sedikit-sedikit ya. Boleh. Ya, Bit aja 1-2 bit. Iya, atau Cing Abdel nonton terus abis itu Komen. komenin materi oke. saya gitu. Oke. Sebagai juri ya. Iya. Oke, gue sebagai Gimana juri. ger nggak Iya, gitu. Komentar seorang juri suci Dan Suca. dan Suca melihat stand up saya gitu. Gue juri loh. Kira-kira saya dapat nilai berapa Iya. gitu. Nah, boleh. Posisi yang tidak gue sangka-sangka itu. Gue bisa jadi juri di sebuah perlombaan stand up Kenapa comedy. nggak bisa sangka-sangka? Kan emang Cing Abdel sudah kawakan. Iya, tapi gue nggak nyangka aja kan diajak untuk jadi juri. jadi juri. Maradit, dan di situ gue lebih banyak belajar. Jadi mungkin lebih banyak belajar gue daripada pesertanya ya. Gitu. Karena Gue mendengarkan setiap kali Radit ngomong, komentar, Cing iya. Abdel dengarkan kok pesertanya hanya mendengarkan komentar untuk dia kan. Kalau gue mendengarkan semua komentar Radit untuk semua peserta. untuk semua peserta. Sebelah sininya. Oh iya. Oh kayak begini. Oh kayak begini. Lucu mas, tadi mah lucu aja, Dit, nggak usah pakai gini-ginian. Kalau nggak lucu, buat apa gini-ginian kalau kagak lucu lo. Sama juga pidato dalam hati gue tuh. Dalam hati gue setelah gue denger, anjing bener ya si Radit ya, pinter tuh anak anjing. Iya, pintar dia. Jalan emang. Jago emang. Iya. Jago emang. Iya. Saya akui itu. Oke lah kalau begitu, Dur. Oke, siap, sama-sama. Cing Abdel. Silakan di closing. Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Selama Cing Abdel tidak sibuk dan tidak recovery. Udah, gua mah nggak sibuk, yang sibuk lo, Dur. Tuh lo gampang banget memberikan framing. Kapan saya sibuk? Lo kan sibuk Kan CTS. abis ini syuting CTS, tapi kan CTS kan 5 hari atau 6 hari syuting, sehari libur. Ya sehari liburnya lo, tolong. Iya, bisa lah. Iya. Karena Jangan buat sampai, gue nih, jangan buat gue sampai ya. sehari saya libur itu Cing Abdel ada syuting. Nggak mungkin kita atur ya. Buat gue, Dur, Ngabdur itu refreshing. Refreshing ya. Saya juga sama. Ngabdur itu refreshing. Buat saya Ngabdur itu refreshing. Iya, karena ngobrolin sesuatu yang Nggak perlu dipikirin. nggak perlu- Enak. Gitu. Saya itu setiap kali datang Ngabdur nggak ada beban apa-apa, Cing. Karena saya tahu saya nggak perlu menjelaskan sesuatu, nggak perlu ini, nggak. Iya. Cuman Kalau nggak kita- tahu tinggal ngomong nggak tahu. Iya, kalau butuh googling kita googling. Googling, Udah. iya, Jadi iya. seselo itu. Ya. Oke, boleh. Terus man, kagak sabar banget sih Rahman, kalau sih lo pulang duluan aja man.
closing. Akhirnya kita diatur-atur terus ini. Udah dibilang kita nggak pengen diatur, akhirnya diatur juga sama Rahman. Ya begitulah teman-teman. 20 habis itu tayang lagi berarti 27. Hari ini terakhir PO ini teman-teman. Iya, hari ini 21 sampai 27 kan? Oh ya, ini yang kedua ya. Iya, ini yang pasti. kedua ya. Hari ini hari terakhir PO ini teman-teman, jangan sampai ketinggalan Pejuang Setrika. Hanya ada di sini dan juga di deskripsi. Iya. Dion lagi lah gitu. Iya, begitulah. Dia nggak mau. Iya. Baik teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.